Hello everyone, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, di mana kami akan menceritakan konten-konten yang seru yang wajib kalian ikuti. Di cerita kali ini, kami masih akan menceritakan Doraemon The Movie, yaitu Doraemon, Nobita Treasure Island, di mana Nobita dan kawan-kawan akan berpetualang mencari harta karun yang sesungguhnya, dan juga akan melawan bajak laut. Bagaimana ceritanya? Inilah seluruh alur cerita Doraemon Movie Nobita Treasure Island. Di awal film, kita diperlihatkan Nobita yang seperti biasanya, menghayal hal-hal yang tak mungkin terjadi. Di sini, Nobita berhayal saat dirinya menjadi kapten bajak laut. Yang juga di dalam hayalannya Nobita akan membuat Shizuka terpesona dengan memberikan cincin di sekitar tumpukan harta karun. Belum selesai Nobita dengan hayalannya dan bercerita tentang perompak dan harta karun, Nobita lagi-lagi ditertawakan Tsuneo dan Giant. Lagi-lagi dasar Nobita menjanjikan hal yang tak mungkin ia temukan. Nobita berjanji kepada Tsuneo dan Giant bahwa Nobita akan menemukan pulau harta karun yang asli. Kata Giant, jika kamu tak menemukan bagaimana? Nobita berjanji akan memakan mie melalui hidung. Nobita langsung saja berlari pulang ke rumah. Di otak Nobita, pasti hal tersebut Doraemon akan membantunya. Sesampainya di rumah, Doraemon mengatakan, menemukan harta karun asli di dunia ini sangatlah mustahil Nobita. Walaupun ada, pasti tempatnya sangat tersembunyi. Emang dasar Nobita kalau hal kayak gini pasti sangat pinter. Nobita memasang wajah murung agar Doraemon iba terhadapnya. Lalu Doraemon langsung mengeluarkan peta ajaib untuk menentukan di mana harta karun berada. Peta ini dapat menentukan di mana harta karun berada, tapi kesempatannya 1:1000. Tapi emang Nobita hoki sekali colok, Nobita langsung memetakan letak harta karun berada. Scene berganti saat keluarga Nobi sedang menonton TV, di mana TV sedang menyiarkan sekilas info. Saat itu Jepang mengkonfirmasi bahwa di Jepang menemukan pulau baru. Sampai di mana Nobita dan Doraemon menyadari bahwa peta harta karunnya sangat mirip dengan pulau baru yang sedang heboh. Di sini kita diperlihatkan saat Nobita sangat excited dengan cerita bajak laut dan harta karun. Saat itu, ayah Nobita juga sama saat kecil suka akan cerita bajak laut. Tapi, belum sempat bercerita, ibu Nobita memarahi Nobita agar tidak banyak bermain, tapi pergi ke kamar dan belajar. Di sini, ayah Nobita sangat diintimidasi sama ibu Nobita. Sampai di mana Nobita kesel sama ayahnya karena tidak mengerti akan kesenangan terhadap cerita harta karun. Nobita sangat terpukul hatinya dan langsung berlari keluar rumah. Emang kalau diomeli ibu itu hal biasa, tapi beda saat berdebat dengan ayah, itu adalah hal yang jarang terjadi. Scene berganti saat media yang ingin meliput pulau baru yang ditemukan, sampai di mana media tak sengaja melihat di pulau tersebut ada 2 orang asing. Seketika kedua orang itu hilang dari sorotan kamera. Kembali ke Nobita, Nobita yang sedang kesal dengan ayahnya bertekad akan menemukan harta karun. Tapi Nobita tidak bisa sendirian. Nobita butuh peralatan Doraemon. Doraemon pun mengeluarkan miniatur kapal bajak laut. Di sini Nobita harus merakit kapal tersebut. Jika sudah selesai, kapal tersebut akan diperbesar dengan senter pembesar. Di sini kita lihat Nobita yang sukses merakit kapal itu. Tetapi ada aja kesalahannya, yaitu tiang kapal patah akibat kecerobohan Nobita saat merakit, tapi diakali agar perahu bisa berlayar, tiang tersebut diplester. Kapal bajak laut sudah selesai dirakit. Setelah itu Doraemon segera memperbesar perahu tersebut. Tidak lupa, Nobita mengajak Shizuka untuk pergi berlayar mencari harta karun temuannya. Perjalanan Nobita sekarang berangkat. Sesampainya di lautan, Nobita yang kecewa karena di laut tidak seperti yang ia bayangkan.
Di tengah pantai Tokyo, hanya terlihat kapal-kapal kecil di sana, juga terlihat warga Tokyo sedang bersenang-senang. Yang Nobita inginkan adalah suasana di mana ada banyak kapal bajak laut. Doraemon pun mengeluarkan alat yang sangat bagus, yaitu topi kapal Kapten Bajak Laut. Di mana jika Doraemon memakai topi tersebut, seluruh awak kapal yang berada di satu kapal dengan orang yang memakai topi tersebut akan menuruti perintah kapten kapal. Topi tersebut juga bisa merubah pandangan orang yang berada di kapal seperti suasana di kapal bajak laut. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Tsuneo dan Giant yang juga ingin menemukan pulau baru yang diberitakan. Di saat di bibir pantai, Tsuneo dan Giant melihat Nobita yang pastinya Nobita meledek Tsuneo dan Giant. Tsuneo dan Giant mengejar Nobita dengan perahu dayuhnya, sampai di mana mereka naik ke kapal Nobita. Di sana terjadi perebutan topi Kapten Bajak Laut. Sudah capek bermain-main, akhirnya Doraemon memberitahukan tujuan dirinya dan Nobita berlayar ke lautan. Yaitu karena Nobita menemukan letak peta harta karun yang sama letaknya dengan pulau misterius yang muncul di Jepang. Sampai di mana mereka bersama-sama memutuskan untuk pergi berlayar mencari pulau harta karun. Doraemon mengeluarkan Mini Dora agar bisa membantu perjalanan untuk mencari harta karun. Juga di sepanjang perjalanan mereka sangat menikmatinya dengan bermain di lautan. Di malam hari, Doraemon mengeluarkan alat untuk membimbing mereka ke pulau harta karun, yaitu ubur-ubur yang bersinar. Dan ubur-ubur tersebut bersinar mengarah ke pulau harta karun. Tapi ada satu ubur-ubur yang takut akan lautan. Ubur-ubur tersebut disimpan oleh Shizuka yang nantinya akan menolong Shizuka di kemudian hari. Di pagi harinya saat Nobita sedang gosok gigi, tanpa disadari mereka telah sampai ke pulau harta karun. Tetapi saat mereka ingin bersandar ke pulau tersebut, mereka malah diserang oleh sekelompok bajak laut. Mereka pun harus berhadapan dan melawan bajak laut tak dikenal tersebut, sampai di mana bajak laut itu melihat pulau tersebut terselimuti barrier kaca. Dan seperti akan pergi entah kemana, bajak laut tersebut pun langsung menarik diri mereka dari kapal Nobita. Tapi saat bajak laut tersebut melihat Shizuka, sontak bajak laut wanita itu mengira Shizuka adalah Sheila. Shizuka ditangkap dan diculik menggunakan motor boots. Nobita yang melihat Shizuka diculik, jiwa penakut Nobita seakan menghilang, dan langsung saja Nobita mengejar Shizuka menggunakan baling-baling bambu. Namun motor boot tersebut ternyata adalah motor amfibi yang bisa menjadi kapal selam. Tanpa rasa takut, Nobita memegang tangan Shizuka sampai dirinya terseret ke dalam lautan. Terlihat Shizuka berlinang air mata, melihat Nobita tersiksa karena kehabisan nafas. Dan pada akhirnya Nobita gagal menyelamatkan Shizuka dan Nobita pingsan karena kehabisan oksigen. Doraemon yang panik mencari Nobita yang terpencar di lautan, menemukan seorang anak laki-laki berambut pirang yang juga terombang-ambing di lautan. Sampai di mana Nobita dan anak itu dibawa ke atas kapal. Nobita yang pingsan akibat terlalu banyak menelan air, akhirnya sadar dari pingsannya. Dan juga anak berambut pirang tersebut juga siuman dari pingsannya. Anak tersebut bernama Furuko. Furuko adalah seorang anak yang lari dari kapal harta karun. Ternyata pulau harta karun itu adalah sebuah kapal yang berasal dari pulau dan didesain menjadi pulau yang bisa berpindah-pindah tempat. Lanjut di mana Furuko yang diinterogasi oleh Tsuneo dan Giant. Tak mau menjawab saat diinterogasi, Nobita pun berbicara baik-baik kepada Furuko, kemana kapal tersebut pergi membawa Shizuka. Saat Nobita dan Doraemon bertanya, tiba-tiba dari kantong Furuko keluar bola yang berubah menjadi burung beyok robot. Burung tersebut bernama Koichi. Koichi adalah robot burung yang didesain untuk memberikan jawaban, tetapi jawaban tersebut berupa teka-teki yang harus dipecahkan. Semua pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh Koichi, sampai jawaban di mana kapal itu membawa Shizuka. Sampai di mana Furuko menjadi aliansi Nobita untuk menyelamatkan Shizuka dan bersama-sama berlayar menuju kapal besar bajak laut. Scene berganti di mana Shizuka yang diculik sampai di kapal raksasa.
Shizuka yang kaget melihat suasana kapal tersebut seperti kota para bajak laut. Kedua perompak yang menjaga Shizuka bingung kenapa Shizuka mirip sekali dengan Nona, panggilan dari Sheila. Kembali ke Nobita, Furuko yang menceritakan bahwa ia berasal dari kapal tersebut juga dulu bekerja di kapal tersebut. Juga menceritakan bahwa di sana berisikan bajak laut, juga terdapat kehidupan seperti kota. Kembali ke dalam kapal bajak laut, di mana kita diperlihatkan kapten dari bajak laut tersebut. Di sini diperlihatkan bahwa kapten tersebut sedang menuju ke pusat inti kekuatan di bumi. Juga memberitahu bahwa rencana sudah berganti. Shizuka yang dibawa ke sebuah rumah bersama dua perompak merasa bingung kenapa tiba-tiba perompak tersebut bertanya, kenapa Shizuka sampai lupa rumahnya sendiri. Saat mereka sudah keluar dari rumah, Shizuka kaget bahwa di rumah tersebut terdapat Sheila yang sangat mirip dengannya. Yang berbeda hanya warna rambut Sheila yang pirang. Kembali ke Nobita, di mana Furuko menceritakan bahwa ia mempunyai adik perempuan dan menunjukkan foto adiknya yang sangat mirip dengan Shizuka. Saat mereka semua kebingungan mencari kemana tujuan kapal yang menculik Shizuka berlayar, Koichi lagi-lagi memberikan jawaban melalui teka-teki. Dan lagi-lagi Doraemon berhasil membacakan teka-teki tersebut dan bersiap mengejar kapal perompak tersebut. Di tempat Sheila, Shizuka ditolong oleh Sheila agar tidak ketahuan oleh para perompak. Di malam hari Shizuka menangis merindukan teman-temannya, sampai mana ubur-ubur bercahaya menenangkan hati Shizuka dengan cahayanya. Seperti terhubung hatinya, Nobita juga memikirkan bagaimana keadaan Shizuka saat ini. Siang hari di Pulau Harta Karun, kita diperlihatkan di mana Shizuka bekerja di restoran tempat Sheila bekerja sehari-hari. Restoran tersebut milik Maria. Maria adalah orang yang baik, ia bahkan merahasiakan keberadaan Shizuka di pulau tersebut. Saat bekerja, Sheila sembari bercerita bahwa ia masih mempunyai kakak dan ayah. Kakaknya sedang kabur dari pulau ini, dan ayahnya sedang sibuk bekerja. Tetapi ibunya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Sepulang bekerja, Shizuka diajak Sheila ke tempat rahasia, yaitu di mana ruang bawah tanah, tempat penyimpanan harta karun. Kembali ke Nobita, cuaca sangat buruk, badai besar akan datang. Mereka semua berusaha keluar dari badai besar tersebut. Mereka saling membantu mengarahkan layar agar menuju ke sebuah pulau, sampai di mana mereka berhasil keluar dari badai besar tersebut. Tetapi kapal mereka rusak parah. Di sini keahlian Furuko diperlihatkan. Ternyata Furuko adalah seorang ahli kapal. Furuko mampu memperbaiki kapal tersebut, tetapi memerlukan waktu. Lalu mereka memutuskan untuk bermalam di pulau tersebut. Sambil menunggu kapal selesai diperbaiki, kita diperlihatkan di mana Tsuneo Giant Nobita mengeksplor pulau tersebut. Sampai di mana Nobita yang melihat pemandangan gugusan pulau yang indah. Di sini kita diperdengarkan ucapan romantis Nobita bahwa pemandangan ini Shizuka pasti menyukainya. Shizuka-chan ni mo misete agetatta na. Dua kali scene romantis diperlihatkan. Setelah ucapan Nobita tersebut, scene langsung berganti ke Shizuka yang meminta tolong kepada ubur-ubur cahaya untuk memberitahu Nobita di mana lokasinya berada di saat ini. Ubur-ubur cahaya yang satu ini sangat takut akan laut. Tetapi melihat ketulusan hati Shizuka, ubur-ubur ini langsung melesat menemui Nobita. Kurage-chan? Pagi harinya di tempat Nobita, kapal yang direnovasi Furuko sudah selesai. Bahkan kapal tersebut sekarang jauh lebih keren dari sebelumnya. Siang malam mereka jalani, sampai di mana malam hari Nobita mengobrol dengan Furuko. Furuko mengatakan bahwa kapal tersebut bukanlah kapal biasa. Kapal tersebut adalah buatan ibunya. Bahkan kapten perompak tersebut adalah ayahnya. Sontak Nobita terkejut. Lanjut cerita Furuko, ayahnya berubah saat kematian ibunya sampai saat ini.
Singkat cerita, Nobita melihat ada cahaya di lautan. Itu adalah cahaya ubur-ubur yang dilepas oleh Shizuka. Akhirnya mereka dapat dengan cepat melacak keberadaan Shizuka berkat ubur-ubur cahaya. Scene berganti di tempat ayah Furuko. Ayah Furuko mengenang kematian istrinya, sampai di mana ia bekerja keras siang dan malam melanjutkan mimpi istrinya. Lalu ia menjelajahi waktu, sampai di mana dirinya melihat bumi yang sudah hancur, bahkan seperti planet mati. Ayah Furuko sekarang bukanlah seperti yang dahulu. Sekarang ia lebih ambisius dan tidak memikirkan apapun selain kata terakhir istrinya, yaitu kutitipkan anak-anak kepadamu. Sampai di mana ayah Furuko mengaktifkan rencananya, yaitu menghisap kekuatan yang berada di inti bumi. Jika tak dicegah, kelakuannya ini akan menyebabkan bumi sesuai yang ia temukan di masa depan. Jadi tujuan ayah Furuko adalah menjelajahi universe baru dan menjalani kehidupan baru di universe yang akan ia capai, tapi dengan mengorbankan bumi. Singkat cerita, tim Nobita berhasil sampai ke tempat Shizuka. Shizuka langsung berlari memberi sinyal bahwa ia ada di sana. Ucapan pertama yang Shizuka katakan adalah sama halnya dengan Nobita. Nobita langsung menerikan nama Shizuka. Tak berjalan mulus, kapal Nobita ditembaki roket dari kapal musuh. Mereka banting setir untuk menghindari rudal dari musuh. Seketika muncul ayah Furuko dari panel-panel dinding pulau. Sang ayah menyuruh Furuko pulang, tetapi Furuko menolak. Saat Furuko melempar ban renang untuk adiknya, tetapi Sheila mempersilahkan Shizuka terlebih dahulu diselamatkan. Di sisi lain, kapal Nobita terjebak ke pusaran air di laut. Shizuka tertangkap, namun Sheila menyelamatkan Shizuka dengan menggigit tangan perompak. Perompak yang kesakitan tak sengaja mendorong Shizuka yang hampir kecemplung di laut. Lagi-lagi Sheila mengorbankan dirinya dan menyelamatkan Shizuka. Sheila pun tercebur ke laut dalam. Shizuka dibawa ke tempat ayah Furuko dan di sana Shizuka mengetahui rencana ayah Furuko. Di tengah laut, Nobita, Furuko, Sheila, Tsuneo, dan Giant selamat berkat perahu cumi-cumi milik Doraemon. Sheila yang meminta agar Furuko menyelamatkan ayahnya, namun Furuko menolak. Tapi di sini Nobita menyadarkan Furuko, pasti bisa jika ada diskusi antar ayah dan anak. Mereka semua menuju kembali ke kapal tersebut. Di tengah perjalanan mereka dihadang lagi oleh anak-anak buah ayah Furuko. Terjadi pertempuran yang sengit. Namun Doraemon, Nobita, dan Furuko menaiki perahu kapal ikan terbang. Perahu ini ternyata punya mode terbang. Mereka langsung menuju kapal ayah Furuko dan meninggalkan anak buah ayahnya Furuko. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke kapal, tetapi mereka tak tahu di mana ayah Furuko di tempat sebesar itu. Ternyata, semua hal-hal yang terjadi di keluarga Furuko, Burung Koyuche tahu, bahkan sampai tempat favorit ayah dan ibu Furuko. Sepanjang perjalanan mencari ayah Furuko, Doraemon harus memecahkan teka-teki dari Burung Koyuche. Sampai di mana Nobita terpana melihat harta karun yang begitu banyak. Tapi menyelamatkan Shizuka adalah hal yang utama. Mereka maju terus tanpa silau akan gemerlap emas. Singkat cerita, mereka menemukan tempat ayah Furuko. Namun rencananya tinggal 4% lagi. Sepanjang menuju 100%, ayah Furuko mengaktifkan bola energi. Dengan heroiknya, Doraemon menahan bola energi itu jatuh dengan sarung tangan super. Namun, sarung tangan super tersebut hancur, tak kuat menahan bola energi. Sampai di mana Doraemon tersedot ke bola energi tersebut. Jika tak diselamatkan, Doraemon pasti akan mati. Di sini kita diperlihatkan Nobita yang biasanya pengecut berubah total menjadi Nobita yang heroik. Nobita berlari dan melompat ke arah bola energi. Bahkan Nobita menarik Doraemon keluar sampai setengah badannya masuk ke bola energi.
Nobita, Doraemon, dan Shizuka pun terpental jatuh dari kapal tersebut. Untungnya, Giant dan Tsuneo tepat waktu menerbangkan kapal Nobita untuk menyelamatkan Nobita, Doraemon, dan Shizuka. Mereka sudah keluar dari kapal. Untuk masuk kembali sangatlah sulit karena barier yang mengelilingi kapal tersebut. Di sini Furuko mencoba menghack sistem kapal dan beradu ilmu dengan ayahnya. Sepanjang adu ilmu antar anak dan ayah Furuko melihat Furuko terasa sedang melihat istrinya. Sampai di sini ayah Furuko berhasil setengah sadar akan kesalahannya, dan juga seluruh barier kapal berhasil pecah berkat skill hacker Furuko. Furuko meminta maaf kepada ayahnya atas keegoisannya, dan juga ayahnya yang melihat bumi sangat indah dari atas kapal, juga meminta maaf akan kesalahan fatalnya. Sampai di mana keluarga Furuko kembali akur kembali berkat Nobita dan Doraemon. これずっと忘れてたけどパパも Di 昔 akhir cerita, kita diperlihatkan ayah Nobita yang memberikan buku cerita tentang bajak laut kepada Nobita. Bahkan ayah Nobita menceritakan dulu ia senang sekali membaca buku tentang bajak laut. Ayah Nobita pun meminta maaf kepada Nobita. Dan juga Nobita berterima kasih kepada ayahnya. Di luar kamar ada sosok ibu yang sedang mendengarkan perbincangan ayah dan anak ini. Tapi ibu sangat senang melihat Nobita dan ayahnya bisa akur kembali. Nah, sekian dulu seluruh alur cerita dari Doraemon Movie Nobita Treasure Island. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika nggak mau ketinggalan cerita-cerita seru lainnya.